Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razita Hanika dengan NPM 1210 dan 311010177. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajar Dewi Nabilatul Fauziah, LCMA. Langsung saja pada materi. Yaitu dalam Islam, Islam sendiri itu telah memuliakan perempuan dan sudah memberikan peranan penting dalam kehidupan. Nah, dan sebagai manusia antara seorang perempuan dan seorang laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama, yang paling takwalah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara sebagai seorang perempuan, Islam juga sudah memberikan peran kepada perempuan sesuai dengan kodratnya, yaitu sebagai istri, ibu generasi, pengatur rumah. Nah, selanjutnya Islam juga menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin atas manusia. Nah, termasuk juga perempuan. Tetapi dalam Islam juga perempuan itu dilarang untuk menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan. Pernyataan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang runtuhnya kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Hadisnya itu yang berbunyi, Haddatsana Utsman bin Haysam, Haddatsana Aufun Anil Hasani an Abi Bakr qala laqad nafaq Anilah di kalimatin sami Tuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyamal jamal badana kidatu an al-haqqa bi ashabil hamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yuftiha qaumun walau amrahu imra'atan. Artinya dari Utsman bin Haitham, dari Hasan, dari Ali Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku mampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW, bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun asbabul wurud dari hadis ini diketahui bahwa di sini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya Putri Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Putri Kisra saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Demikian yang hanya berlaku pada kasus tersebut. Nah, Al-Kisah di negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh seorang raja ini adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan. Singkat cerita, diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan, yaitu sang Kisra ini. Sayangnya anak perempuan si Kisra ini kurang sukses ketika memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan kemunduran kerajaan. Itu adalah sebab akibat dari si Kisra ini yang menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Maka kualatlah dengan kejadian intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuan yang menjadi raja dan doa Nabi Muhammad mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Riyadus Sarishar Sahih Al-Bukhari pada Imam Al-Qastalani dan Tuhfatul Ahwadi Syarh Sunnah At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarak Puri.
Selanjutnya ada Sanad dan Khalid. Dari Rasulullah SAW turun ke Nafi bin Haris As-Saqafi, Hasan bin Abi Hasan Yasar, kemudian Auf bin Jamila Al-Arabi, kemudian Utsman bin Umar Al-Haytham, kemudian Imam Bukhari. Nah, penjelasan hadis tersebut secara tekstual, hadis ini menyatakan tentang penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Namun secara tekstual, sesuai dengan asbab al-wurudnya hadis Nabi ini muncul ketika negara Persia dilanda pertikaian dan konflik antar relit politik yang luar biasa dan sulit dibendung. Dalam posisi sebagai al-hukam atau penguasa, wanita tidak dibolehkan untuk menduduki jabatan tertentu, antara lain sebagai khalifah atau kepala negara, muawin atau pembantu khalifah, wali atau gubernur, qadhi qudot, pemimpin para qadhi atau hakim, qadhi mazalim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat khalifah jika melakukan kezaliman pada rakyat atau menghakimi atau menyalahi Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam pun tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Namun, wanita itu dibolehkan menjadi pegawai dan pemimpin swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk ke dalam wilayah al-amri atau wilayah al-hukum. Antara lain sebagai kepala Baitul Mal, anggota Majelis Wilayah, anggota Majelis Umat, Qadhi Kusumat, atau hakim yang menyelesaikan perselisihan antar rakyat, ataupun menjadi qadhi hisbah, yaitu hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak rakyat. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau sempat memberikan kepercayaan kepada Sulaiman atau Ashifa bin Abdullah untuk menjadi qadhi hisbah di Madinah yang bertugas untuk mengawasi masalah pasar. Nah, ada pun pandangan ulama yaitu merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat surat An-Nisa surat keempat pada ayat 34. Nah, kemudian ada pandangan kedua, hadis Nabi yang mengatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki. Ini hadisnya berbunyi dengan arti diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam berkata, diberitakan kepada kami Nabi Muhammad bin Ja'far berkata, diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dan Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berangkat ke tempat sholat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda, hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak pembagian harta. Kemudian para perempuan bertanya, mengapa ya Rasul? Rasul menjawab, kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dan meluluhkan hati pria yang kokoh, perkasa, dan salah seorang di antara kalian. Mereka bertanya, di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul? Dia menjawab, bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria? Mereka berkata, betul. Rasulullah bersabda, itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak salat dan tidak puasa, mereka berkata, betul. Rasulullah SAW bersabda, begitulah kekurangan agamamu. Nah, kemudian pandangan ketiga yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, anggapan kepemimpinan bidang politik bukanlah domain perempuan karena anggapannya sudah melekat dalam dirinya hanyalah sebatas sebagai ibu rumah tangga. Anggapan inilah yang kemudian diterima oleh sebagian orang dan ditolak oleh sebagian orang yang lain, sehingga terjadi pendapat yang berbeda tentang pemimpin perempuan. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat yang tidak boleh seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dan boleh untuk seorang perempuan menjadi pemimpin. Hadis yang menunjukkan tidak boleh menjadi pemimpin adalah hadis tersebut menjadi pegangan hadis yang menunjukkan tidak boleh menjadi pemimpin adalah
Bentar. Qala lan yufliha qaumun walau amtahu imro'atan. Artinya, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Nah, hadis tersebut menjadi pegangan ulama yang tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Secara tekstual memang terdapat beberapa larangan dalam teks tersebut atau hadis tersebut. Lebih lanjut lagi ketika hadis tersebut dipahami secara teks dan dikaitkan dengan keberhasilan, maka hasilnya adalah kegagalan semata yang dengan argumen tersebut maka kepemimpinan seorang perempuan tidak bisa diterima di tengah masyarakat. Adapun perbedaan pendapat tentang bolehnya seorang perempuan boleh menjadi pemimpin ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "Kulukum ra'in wa mas'ulun amriyatih ra'iyatih". Nah, dengan arti setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis di atas menjadi dasar rujukan bagi ulama dalam memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Walaupun di saat yang sama terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Masing-masing mempunyai argumen dan metodologis yang berbeda. Secara kontekstual, hadis di atas memang menggambarkan realita keadaan sekarang. Hmm. Nah, yang terakhir, walaupun seorang perempuan tidak boleh menjadi alkam atau penguasa, hal ini sama sekali tidak berdampak pada kemampuan untuk terlibat sepenuhnya dalam dunia perpolitikan di tengah masyarakat yang lebih jauh. Dan Islam juga tidak memandang uh, menjadi penguasa itu sebagai hak istimewa, tetapi lebih merupakan tanggung jawab besar yang meniscayakan pertanggungjawaban yang besar juga ketika di akhirat kelak. Tanpa posisi politik pun tertinggi di dalam hierarki masyarakat, muslimah pun masih bisa atau masih mampu untuk terus berkontribusi untuk umat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama dalam ruang ini akan menghantarkannya untuk mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh berbeda dengan kesetaraan gender yang diagung-agungkan oleh Barat, justru menghantarkannya pada kehinaan dan kehancuran dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.